Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inmaristra Oktaviana. Saya dari Prodi Teknik Industri semester 4 dengan NIM 202405020177. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem kontrol proses. Teman-teman, apakah Anda pernah memperhatikan kegiatan berbeda apa saja yang Anda lakukan pada saat Anda menyetir mobil? Nah, pada saat di jalan, Anda pasti memperhatikan kecepatan kendaraan Anda melalui speedometer yang pada dashboard kalian. Dan kalian akan melakukan penyesuaian menggunakan pedal gas ataupun pedal rem tersebut pada mobil kalian. Contohnya, jika bertemu belokan, Anda akan menggunakan setir untuk mengarahkan posisi mobil tersebut ke jalur yang tepat. Anda juga akan memperhatikan kondisi tangki mobil BBM Anda. Nah, tanpa kalian disadari, Anda telah melakukan berbagai kegiatan berbeda pada saat menyetir mobil di jalan. Akan tetapi, semua kegiatan yang kita bahas ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu mengendalikan mobil atau yang kita kenal sebagai fungsi kontrol. Pada industri, fungsi kontrol merupakan salah satu fungsi yang penting dalam proses produksi, serupa seperti speedometer, setir mobil, pedal gas, dan juga pedal rem. Terdapat berbagai macam komponen sistem kontrol pada proses industri yang berfungsi untuk memastikan jalannya proses produksi berjalan secara aman dan juga efisien. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sistem kontrol diperlukan? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem kontrol pada industri. Terdapat beberapa alasan kenapa sistem kontrol diperlukan pada industri. Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan adalah alasan utama kenapa kontrol diperlukan. Sistem kontrol seringkali digunakan untuk menjaga parameter proses tidak melebihi batas aman yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah spesifikasi produk. Waktu proses harus dijaga secara ketat agar dapat memenuhi kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah efisiensi. Sistem kontrol digunakan untuk meningkatkan efisiensi pada suatu proses, baik dengan meminimalisir bahan baku ataupun digunakan dengan memaksimalkan hasil produksi. Adapun tiga komponen utama sistem kontrol. Secara umum, sistem kontrol pada proses industri terdiri menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah elemen pengukuran, yang kedua controller atau regulator, dan yang ketiga final output device atau aktuator. Yang pertama ada elemen pengukur, terdiri dari gauge dan juga sensor yang tersebar di beberapa titik pada bagian proses. Elemen ini mengambil satu atau lebih parameter proses yang kemudian mentransmisikan menuju controller. Yang kedua ada controller, terdiri dari satu peralatan atau seri mekanisme yang berfungsi sebagai regulasi suatu proses. Controller bekerja dengan menerima data dari elemen pengukur dan membandingkannya dengan set point. Jika terdapat perbedaan, controller mengirimkan sinyal menuju aktuator. Yang ketiga ada aktuator. Berfungsi untuk mengubah parameter proses. Aktuator ini menerima data dari controller, kemudian mengambil aksi penyesuaian pada proses industri. Aktuator biasanya mengambil sebuah bentuk sebagai valve atau katup pada sistem perpipaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kontrol manual versus kontrol otomatis. Kontrol manual memberikan fleksibilitas yang terkadang sulit dicapai sistem otomatis.
Di sini, operator berperan aktif memonitor dan juga mengoperasikan instrumen. Di sisi lain, kontrol otomatis memberikan konsistensi pada output proses sehingga lebih disukai untuk proses dengan kapasitas yang sangat besar dan juga variasi produk yang sedikit. Salah satu contohnya adalah refinery atau kilang minyak. Nah, terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga pembahasannya bermanfaat dan juga menambah edukasi untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.